Jangan iri dengan hidup orang lain. Kalau kita lihat di Alkitab, orang yang iri-irian itu ada banyak. Kakak Daud itu iri dengan Daud. Ketika Daud mengantarkan makanan ke kakaknya, kakaknya bilang, "Ngapain kamu ke sini? Di sini bukan tempat untuk anak-anak." Kira-kira seperti itu ya. Di sini tempat orang berperang. Karena waktu itu Daud disuruh papahnya untuk mengantarkan makanan ke kakak-kakaknya, sekaligus Daud memberi kabar ke papahnya, ke ayahnya Isai, apakah kakak-kakaknya itu masih hidup. Waktu itu mereka sedang berperang dan ada Goliat yang sangat menakutkan. Waktu itu tidak ada yang berani, termasuk kakak-kakak Daud juga tidak berani. Tetapi kakak-kakak Daud ini, mereka tahu bahwa Daud itu diurapi Tuhan, bahwa Tuhan punya destiny yang luar biasa dalam hidup Daud. Ketika Daud datang ke medan pertempuran, mereka kayak nggak senang, atau bisa bilang mereka iri, karena bisa jadi itu adalah momen untuk Daud di bawah Tuhan naik. Dan akhirnya kita tahu kan ya, momen ketika Daud mengalahkan Goliat, itulah yang mulai momen Daud mengalami kenaikan dalam hidupnya. Saul juga iri dengan Daud. Dia takut kalau nanti Daud menggantikan dia sebagai raja. Jadi Saul memburu Daud. Dia ingin membunuh Daud. Kalau kita lihat di Alkitab juga, Petrus iri juga dengan Yohanes. Petrus dan murid-murid yang lain. Ketika mereka suatu kali bertanya ya, karena Yohanes ini adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes sendiri mengatakan bahwa dia adalah murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan Yohanes ini sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan beberapa murid, mungkin termasuk Petrus juga, cukup iri juga dengan Yohanes ini. Dan Petrus bertanya, "Tuhan, jadi apakah orang ini nanti?" Tuhan Yesus bilang, "Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Maksudnya seperti apa? Maksudnya Tuhan Yesus seperti ini, kamu gak perlu memusingkan panggilan hidup orang lain. Orang lain ini mau menjadi apa suatu saat nanti, kamu gak perlu pusingkan, tapi kamu urus urusanmu sendiri saja. Jangan ngurusin urusan orang lain. Begitu juga dengan hidup kita. Jangan memusingkan panggilan hidup orang lain. Jangan memusingkan berkat orang lain. Kamu fokuslah dengan panggilanmu dan dengan berkatmu sendiri. Karena Tuhan punya panggilan yang unik untuk setiap orang, dan itu tidak sama. Dan Tuhan sudah memberi berkat masing-masing ke setiap orang. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada orang yang panggilan hidupnya adalah menjadi PNS, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi kepala daerah, ada yang jadi presiden, ada yang jadi YouTuber, ada yang jadi influencer. Semua orang punya panggilan hidupnya masing-masing. Semua orang punya berkatnya masing-masing dan punya keunikan masing-masing. Jadi kita tidak perlu iri dengan hidup orang lain, karena semua orang adalah sukses dengan caranya masing-masing, diberkati dengan cara Tuhan masing-masing atas hidup mereka masing-masing. Jadi kita tidak perlu iri dengan hidup orang lain. Amin. Tuhan punya berkat tersendiri dalam hidupmu. Tuhan punya panggilan tersendiri dalam hidupmu. Kamu gak perlu memusingkan berkat orang lain atau panggilan hidup orang lain. Kalau kita lihat ya, Yohanes dipakai Tuhan Yesus luar biasa, Petrus juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Begitu juga kalau kalian lihat saudaramu, rekanmu, orang yang kamu kenal, mereka berhasil sukses secara luar biasa, Tuhan juga punya berkat yang luar biasa juga dalam hidupmu. Amin. Jadi kamu gak perlu iri dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.